Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan podcastnya FIKK, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya. Nah, kali ini agak berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya di ruang studio yang utama, kali ini kita berada di sebuah tempat baru ini ya. Masih di lokasinya di FIKK UNESA. Tepatnya kita berada di lapangan indoor Petang Universitas Negeri Surabaya. Ini sebuah kebanggaan karena hari ini juga baru saja atlet-atlet kita yang datang dari turnamen internasional datang membawa sejumlah prestasi ini. Luar biasa, luar biasa. Langsung saja ya kita kenalan dengan teman-teman Petang Universitas Negeri Surabaya. Selamat datang di negeri kembali. Gimana nih kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mungkin bisa diperkenalkan dulu satu persatu supaya teman-teman kita ini nanti bisa menyimak dengan baik kegiatan kita hari ini. Baik, terima kasih. Saya sendiri Yogi Suara Nugraha Pamungkas sebagai pelatih dari turnamen Asia Cup di Taiwan. Saya Sepia Febrianti dari Prodi PJKR. Saya Anjani Dwi Aprilia dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Oke, ya itu ya. Jadi ada pelatih, ada dua atlet yang akhirnya bisa membawa pulang sejumlah prestasi dan medali dan piala untuk kita hari ini ya. Nah, kita perlu tahu ini ya teman-teman semua, prestasi yang luar biasa gemilang ini kira-kira apa ini yang sudah didapat ini dari teman-teman ini. Silakan. Baik, alhamdulillah kita sudah melewati berbagai event Asia Cup. Yang pertama ada di Malaysia, yang kedua di Malaysia, yang ini ketiga di Taiwan. Dan pertama kali mendapatkan juara satu atau medali emas. Medali emas. Jadi ini sebuah kebanggaan buat tim kita, tim Indonesia dan tim Jawa Timur karena salah dua atlet kita ini dan salah tiga pelatih juga ini PON tim Jawa Timur kemarin di Aceh dan anak-anak berdua ini mendapatkan medali emas juga di PON Aceh kemarin. Oke ya. Apa ini kebanggaan yang dibawa ini kira-kira akan apa ya? Ini tingkat yang keberapa nih kira-kira ini? Sudah tingkat yang keberapa? Kalau dihitung dari sejumlah prestasi yang selama ini sudah diraih oleh teman-teman. Mungkin dengan tingkat Asia ini hampir tingkat yang mau finish. Karena finish, apa? Ya? Karena finish kita itu ada di SEA Games. Oh, tujuan akhirnya kemungkinan kita ada di SEA Games. Kecuali kalau ada Olimpiade Petang bisa masuk, mungkin tujuan terakhir kita adalah Olimpiade. Tapi sementara ini tujuan kita adalah SEA Games untuk 2025. Oke. Jadi ada target utama. Ini target perantaranya Piala Asia dulu, baru nanti ke SEA Games ya. Ya, siap. Apa ini kemarin kendala-kendalanya? Ada nih kendala yang mungkin nanti bisa menjadi evaluasi berikutnya supaya hasilnya juga lebih gemilang lagi. Untuk dari kacamata pelatih, kendalanya adalah persiapan yang sangat singkat karena kami berlatih cuma dikasih waktu 2 minggu. 2 minggu. Tapi saya maksimalkan karena tidak ada masalah karena kita sudah siap. Kita mencari sparring partner. Dimanapun di UNESA pun kita akan berangkat. Walaupun ada anak-anak UNESA yang latihan UKM, kami berangkat untuk melakukan sparring partner. Jadi kita melakukan yang terbaik walaupun dikasih waktu hanya 2 minggu dan kita berangkat tidak mau dengan tangan kosong. Walaupun pendek banget persiapan, saya tidak mau mendapatkan kosong. Jadi kita tetap gigih, berjuang keras untuk mendapatkan 2 piala ini. 2 piala ini. Ini yang piala mana? Mas ya? Ini yang paling besar ini, Mas. Ini yang siapa kemarin yang meraih ini? Saya. Oke, silakan. Ya, ini sebuah kebanggaan luar biasa ini. Bisa diangkat ini ya? Bisa diangkat ini. Keren ya. Wah, gimana rasanya memegang sebuah prestasi yang luar biasa ini? Sangat bangga sih. Sangat bangga karena bangga. baru pertama kali juga
menduduki juara pertama di tingkat Asia, apalagi mewakili Indonesia. Kemarin final ngalahkan siapa nih? Kemarin final melawan Malaysia. Malaysia. Cuma Malaysia tetap ya musuh bebuyutan ya. Iya. Musuh bebuyutan. Apa kendalanya? Ada kendala nggak kemarin selama melawan Malaysia di final? Alhamdulillah nggak terlalu banyak kendala. Nggak ada kendala ya. Tapi ekspektasinya apa sebelumnya sudah mengira kalau mendapat emas ini? Atau ini sebuah kejutan? Sebuah kejutan. Kejutan ya. Targetnya kemarin? Targetnya kemarin minimal saya harus mendapat medali. Medali ya, tidak harus emas gitu ya. Tidak harus emas. Tapi akhirnya dapat yang luar biasa. Mendapat yang luar biasa. Wah, sudah suatu kebanggaan ya. Ini prestasi yang keberapa kali ini, Mbak? Selain dari ini, sebelumnya sudah ada prestasi yang dicapai dalam petang ini? Banyak ya. Selain kemarin di mana? Di PON ya. Ya. Kemudian kejuaraan nasional dan regional tentunya ya. Ya. Oke, kalau ini berarti hasil dari kita berdua. Kita berdua. Oh, ini yang ini bergu. Ya, ini juara. Ini perak ya ini. Perunggu. Oh, ini perunggu. Ya. Apa ini Mbak kesannya bisa mendapat perunggu? Alhamdulillah bangga. Alhamdulillah bangga ya. Iya. Ini juga kemarin targetnya apa sebelumnya? Mendapatkan medali aja itu targetnya. Ya, akhirnya dapat perunggu ini ya. Sudah kemarin juga ngalahkan Malaysia juga nih. Enggak. Kita Melawan Taipei. Chinese Taipei, jadi tuan rumah. Ya. Tuan rumah, ada tuan rumah dukungannya luar biasa ya, makanya supporternya bisa banyak. masa agak-agak ini enggak, agak down atau agak grogi gitu. Sedikit ya. Oke ya. Mungkin setelah kita bahas tentang prestasi yang kita capai saat ini dari kejuaraan Asia, mungkin sebagai tolak ukur ya, sekaligus juga sebagai motivasi untuk teman-teman kita yang baru mengenal petang. Mungkin bisa diperkenalkan Mas sedikit tentang diri dari personal pelatihnya ini. Sebenarnya siapa sih Mas pelatih ini kok bisa berkecimpung di dunia petang ini sampai gemilang seperti ini? Yap. Saya pertama kali tahu olahraga petang itu di UNESA karena saya alumni UNESA juga. S1-nya di UNESA, diperkenalkan oleh Pak Nurholis. Pak Nurholis ya. Terus saya aslinya tidak mau. Aslinya. Tapi dulu Pak Nur Hasan, Prof Nur Hasan itu masih dekan. Oh, masih dekan. Sudah lama berarti ya? Ya, masih dekan. Saya disuruh terus. Sudah bahasanya sudah nyemplung dan tidak bisa mentas lagi. Saya sudah 7 tahun untuk olahraga petang ini, sudah 7 tahun dan menantikan PON itu baru karena dulu saya pertama atlet saingan sangat berat. Saya diajak partner saya itu Mas Robi, alumni sini juga. Itu menjadi pelatih pertama. Dulu tim Jawa Timur itu dilatih oleh tim Malaysia. Oh gitu. Tim Malaysia. Terus lanjut tahun kita harus memakai lokal karena sudah mumpuni untuk membawa tim sebesar tim Jatim ke PON itu sudah mumpuni. Jadi tidak perlu orang asing lagi. Kita sudah mumpuni. Jadi saya sama partner saya Mas Robi itu sudah lebih dari 7 sampai 8 tahun untuk petang ini. Petang ya. Oke, kalau Mbaknya mungkin bisa diceritakan sedikit lah tentang profilnya bergelut di dunia petang ini. Awal mula kenal petang itu tahun 2017. 2017. Sudah SMP kelas 3. Sudah 5 tahun lebih ya? Iya. Ya. Mulai SMP berarti SMP kelas 3. Dan itu pertama kali ikut kenal juga dari anak-anak UNESA, sosialisasi ke Lamongan, Pak. Saya dari Lamongan. Oh, Lamongan. Iya. Anak-anak UNESA itu sosialisasi. Kita kan sama-sama ini apa kok lempar-lempar bola besi. Bola besi ya. gitu ya. Terus sama pelatih yang Mas Robi tadi itu pelatih saya dari Lamongan. Oh, Mas Robi gitu itu dari ya. Lamongan. Dan iseng-iseng cuma beli bola cuma 3 set. Itu untuk anak-anak Lamongan kan, Mbak. Nah, kita itu mulai tertarik. Kita latihan terus. Tiba-tiba ada kejuaraan Kejurprov di Banyuwangi. Itu pertama kali kita terjun di situ. Waktu itu masih junior, mengikuti nomor junior.
ikut akhirnya berprestasi di sana. Ya, alhamdulillah rezekinya berawal dari situ, Pak. Akhirnya masuk UNESA dan berkelanjutan terus. Apa nih sesuatu yang dulu karena tertarik saja atau memang ada motivasi lain nih untuk bisa ikut di Petang ini? Banyak motivasinya, Pak. Seperti kayak embel-embel kalau kita latihan pelatih itu kayak lihat ke atas ada pesawat, nggak mau naik pesawat nanti. Oh gitu, ya, gitu kan? Itu Pak yang jadi motivasi. Oh pengen naik pesawat. Nanti kan ada lomba-lomba ke luar negeri, lomba-lomba keluar kota naik pesawat gitu. Dan akhirnya benar-benar tercapai ya. Benar-benar Alhamdulillah. Kalau Mbaknya gimana ini? Ada cerita nggak nih yang unik tentang bisa meraih prestasi di dunia petang ini? Awalnya bagaimana ini? Kalau saya awal pertama main petang itu di tahun 2018 kalau nggak salah. Saya mau masuk ke SMK, saya baru kenal ini petang. Masuk SMK baru mau kenal. Masuk SMK kalau baru mau yang tadi baru SMP, mulai SMP ya. Ini baru sudah keluar SMP baru kenal. Baru kenal. Siapa dulu yang mengenali? Dulu saya Pak Budi. Kebetulan Pak Budi itu guru olahraga saya di SMP. SMP mana dulu? SMP Negeri 6 Pasuruan. Oh Pasuruan, dari Pasuruan. Nah, kebetulan waktu itu Pak Budi itu kayak sosialisasi di olahraga SMP 6 itu kan. Nah, saya melihat kok unik gitu. Permainannya kok ngelemparnya agak berbeda dari yang lain, olahraga yang lain. Saya mencoba ikut. Nah, saya mencoba ikut. Lama saya diajak baru berapa bulan 1 bulan kalau nggak salah, 1 bulan latihan diikut pertama kali ikut kejuaraan provinsi di Probolinggo. Nah, meskipun baru belajar ya, alhamdulillah meskipun baru belajar masuk di 8 besar itu sudah sangat senang, bangga langsung gitu. Langsung masuk nominasi utama ya. Apalagi kita juga baru belajar gitu, udah masuk ke 8. Akhirnya saya menekuni olahraga ini barangkali bisa merubah ekonomi atau segi apa gitu. Awalnya juga diiming-iming gini, nggak mau ikut olahraga ini karena olahraga ini kan dari luar, dari Prancis. Masa nggak kepingin kesini, nggak pengen ke situ. Dari olahraga ini juga saya yang pertama yang belum sama sekali naik kereta, naik pesawat, dan akhirnya semuanya tercapai. Apalagi sampai ke luar negeri kayak gini. Ya, kalau berdasar dari pengalaman teman-teman ini, kira-kira apa nih motivasi yang bisa disampaikan kepada pemirsa, terutama untuk teman-teman kita yang ada di FIKK ini, untuk bisa tertarik juga, bisalah menekuni petang juga. Gimana caranya ini? Baik, untuk teman-teman yang masih kuliah di FIKK, olahraga ini sangat unik, sangat mudah, tapi untuk mencapai mudah itu susah. Jadi, gimana nih? Olahraga ini tuh sangat unik, seperti permainan kelereng kita dulu. Iya. Dan tidak bisa 1-2 hari latihan. Jadi harus maintain, sabar, moodnya dijaga karena olahraga ini sangat tergantung mood. Jadi sangat menarik karena peluangnya masih besar untuk di Porprov itu, utamanya di nasional, di PON itu ataupun di nasional tim itu peluangnya masih besar. Karena walaupun sudah ramai tapi beberapa kota saja yang kuat. Jadi seperti Lamongan, seperti Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan yang banyak atletnya. Banyak kabupaten kota yang masih membutuhkan atlet. Jadi kemungkinan mahasiswa FIKK ini tertarik untuk mengikuti olahraga petang karena di kelas universitas ini ada namanya Pomnas. Pomnas, ada Kejurnas mahasiswa, ada AUG Asian University itu membutuhkan kalian semua mahasiswa. Kalau tidak punya cabur itu yang utama. Kalau sudah punya cabur dan tidak berkembang di sana, monggo di petang. Kita bisa menjamin kalian menjadi atlet yang hebat. Karena saya juga dulu dari UKM petang juga, teman-teman di Jawa Timur juga UKM di UNESA. Jadi tidak harus di klub,
Tapi di UNESA UKM pun bisa menjadikan kalian atlet. Ini teman-teman ini juga di UKM sampai sekarang. Oh ya, Sampai nanti kalau teman-teman kan nanti bukan hanya dari FIKK, mungkin dari fakultas lain atau mahasiswa umum ya, bisa boleh. gabung ya dengan Boleh sangat boleh. Kalau ingin gabung hubungi di mana? Kalau ingin gabung itu di Pak Nurholis. Pak Nurholis di FIKK ya. FIKK Pak Nurholis langsung. Ada ininya nggak? Ada Instagramnya atau apa? Mungkin nanti teman-teman bisa lihat-lihat dulu. Kalau di Instagramnya ada petang UNESA ya. Ya teman-teman kalau ingin lihat-lihat dulu, mungkin ingin kenalan dengan petang, silakan mampir ke Instagramnya ya, petang UNESA ya. Nanti Anda bisa lihat-lihat, bisa ya perkenalan dulu lah. Baru benar-benar tertarik nanti bisa gabung, bisa nemui Pak Nurholis di FIKK UNESA. Oke teman-teman ya, terima kasih sekali atas waktu dan kesempatannya, dan kami sangat bangga ini ya, ada 2 prestasi yang kali ini dicapai oleh teman-teman petang dari kejuaraan Asia di Taiwan yang baru saja dilangsungkan pertengahan November ini ya. Iya, pertengahan November ini. Dan ini adalah sebuah prestasi dari hasil kerja keras, dari latihan yang luar biasa, tidak mengenal lelah gitu ya, tidak mengenal lelah dan selalu memiliki harapan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan sukses selalu, dan harapan kami ini bukan yang terakhir ya, tapi ini adalah yang pertama untuk mencapai dunia yang lebih luas. Amin ya. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan prestasi UNESA yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.